gratis selamat pagi. Mas Dika mau request lagunya Rizky Febian dong. Cuek. Oke. Siap. Kita puterin satu-satu ya. Puterin satu-satu nanti. Kita mulai dari yang paling banyak di request setiap harinya listeners. Yang kemarin baru aja bikin konser di Mangunan nih listeners. Kemarin tuh kita tuh lagi setup di radio gitu. Jadi kita nggak bisa nonton di sana. Nggak boleh ngomong kalau kita nggak dapet tiket gitu. Itu alasannya aja sih listeners ya. 100% musik Indonesia di radio. Di Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Lagi hari ini listeners ada yang lagi ngartis nih. Dan ini ngartisnya tuh bisa diterima semua kalangan. Kadang-kadang kan orang ngartis, ngapain sih lu ngartis? Ini ngartisnya siapa sih Kak? Ngartisnya Alfa Midi listeners. Oh pantes, ini pasti dicari sama masyarakat. Ngarp gratisan listeners. Anda bisa menemukan promo ini di setiap produk yang bertanda icon atau logo ngartis. Dan yang pasti produk-produknya gratis sih listeners. Apa aja produk gratis promo ngartis kali ini? Beli 2 gratis 1 untuk produk Inako, Delphi, Happy Toast, Taro, Tau Kainoi, terus juga Buah Vita, Mighty, Bejo, Nusantara dan juga Betadine listeners. Dan juga beli 1 madu enak ini bisa gratis wong koko atau teh kotak listeners. Dan pastinya masih banyak lagi produk-produk ngartis lainnya yang gak bisa disebutin semua. Jadi jangan sampai ketinggalan promo ngartis di periode ini. Ingat, cari yang ada tanda promo ngartisnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat. Sambil kita sapa yang sudah ikutan ngobrol, yang masih mau request lagu atau kirim salam juga boleh. Silahkan 0812299888887. Ada dari Rian. By the way Kak Dega Sedayu mau. Oh Mas Kaliurang aku Mas. Kok Sedayu kali? Oh ya, namanya Kaliurang. Nama daerahnya ya. Kaliurang. Kalau tempat saya kan nama jalannya Kaliurang, listeners. Bedanya Ari itu Kaliurang tuh Kaliurang ini Kaliurang Jakal. Gimana sih sebutnya? Kaliurang atas, Kaliurang Jakal. Iya, kalau saya tuh Kaliurang nama kayak desa gitu nggak sih? Kelurahan ya? Gitu ya di Sedayu. Tapi gitu. Kalau misal ada yang bilang, aduh daripada pusing mikirin BBM naik skuter listrik aja gitu kan. Ya tapi di tempat yang seharusnya. Nah itu dia. Tapi kan Ratan kadang-kadang raminggir barang ya. Oh lo, tin. Iya bener. Apalagi sekarang saya agak emosi kan klaksonku mati jadi senter lampu terus kayak tarat. Dan gue rakyat tau dia kan ngadep depan kan jadi nggak kelihatan kecuali kalau malam dimnya kelihatan. Bener. Tapi kamu udah pernah nyoba tuh skuter di Malioboro? Saya sebagai anak gaul Yogyakarta gitu kan ya jelas belum. Anda listeners pernah juga listeners nyoba skuter kan nggak cuma di Malioboro yang di ada tempat-tempat kayak wisata banyak sekarang. Tempat-tempat wisata banyak kayak di Borobudur itu saya lihat terus juga sampai luar loh sampai jalan-jalan loh. Wah panjang malah kayaknya rutenya. Dan itu rame. Magelang ya di Borobudur di Magelang maksudnya Tambua piye kowe E-Radio 100% musik Indonesia. E-Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Yang sudah ikutan ngobrol terima kasih. Saya sapa Rita Arka dulu. Selamat pagi Dega Ari, jauh daun suara aku berharap gitu. Mas Dega dia mana nanti dikonfirmasi Mbak. Nanti dikasih tahu kapan harus ngambilnya di Radio Jogja. Gitu Mbak Rita ya. Terima kasih. Yes. Ini kan banyak yang belum pernah ternyata. Belum pernah. Tapi padahal ya kalau saya lihat media sosial banyak banget yang posting. Jadi anak-anak hits Jogja atau yang liburan ke Jogja gitu kan. Fotonya tuh sambil naik skuter gitu. Nah aku tuh mesake skuter deh boy. Kok bisa? Nah sekarang kan aku udah 74 ya. Jadi kayak, ini tuh fase terberat dalam hidup saya kayaknya. Yang lain nyewa kan 10.000 bapak 100.000. Langsung ganti ban soalnya. Iya bener. Dijar papat kan loh. Mas saya numpak becak mawon. Bapak becak yo. Mas liane mawon. Iya biasanya tuh bentor. Kalau genjot terus pun buat nomor. Jadi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta listeners memastikan pelarangan beroperasinya skuter listrik atau otopet. Dan ini akan diterbitkan melalui surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelarangan ini akan diberlakukan mulai dari kawasan Tugu nih sampai dengan titik 0 km listeners. Jadi sekali lagi dari Tugu sampai 0 km atau sepanjang sumbu filosofi kota Jogja listeners. Jadi gini loh listeners, Kepala Dinas Perhubungan DIY Ibu Nimada Dwi Panti ini bilang dalam waktu dekat ini
akan segera diterbitkan SE Gubernur DIY ini terkait larangan beroperasinya otopet dari Tugu sampai Margomulyo atau kawasan titik 0 km Malioboro, bukan titik 0 Indonesia IKN ya listeners, kaduan. Jauh. Makanya. Dan penerbitan surat edaran ini listeners tentu saja akan merujuk pada Permengub nomor 45 tahun 2022 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik listeners. Jadi alat transportasi kayak otopet ini nggak boleh dioperasikan di jalan raya, termasuk kawasan Malioboro. Yes. Dan selain itu belum ada aturan yang menaungi beroperasinya otopet di jalanan gitu loh. Terus kira-kira di mana nih berarti ya? Di tempat wisata yang sudah seharusnya. Wisata gitu boleh. kan, ya? Benar. Atau di mana lagi ya? Di rumah masing-masing yang paling bener tuh gak ganggu yang lainnya. iRadio 100% musik Indonesia. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Listeners, kita ada di Baper, dibahas perfilman, dan kali ini Marvel fans ini kayaknya bertubi-tubi gitu dimanjakan dengan berbagai rilisan baru. Ada yang baru juga nih, judulnya Morbius listeners. Jadi ceritanya Michael Morbius ini adalah karakter pendukung di Spider-Man terbaru listeners, yang bergabung dengan Sony's Universe of Marvel Characters, waralaba studio film Spider-Man yang berdekatan, dimulai dengan Venom di tahun 2018. Terus ada sequelnya juga 2021, Venom Let Be Carnage, yang beberapa waktu lalu tayang di bioskop. Yap. Ini menceritakan tentang Dr. Michael Morbius yang dikenal sebagai ahli biokimia. Tapi sayangnya dia ini menderita penyakit darah langka yang membuatnya divonis tidak berusia panjang. Ini apanya, darah tinggi ya? Wah, mungkin darah rendah, Pak. Jadi Morbius ini juga membulatkan tekad untuk mencari formula obat. Waduh. Yang dipakai tujuannya tentu saja untuk menyembuhkan penyakitnya gitu. Tapi kalau style saya sih formula itu bukan obat ya. Kalau nggak Masa order- gigi ngapa? Dan jadi dia kan lagi pengen nyari obat penyembuh dirinya tuh. Terus dia pergi ke New York, dan di sana Morbius mencoba meramu obat yang melibatkan DNA kelelawar. Yap. Dipadu dengan terapi kejut listrik. Enggak gitu, Pak. Ini dokter Morbius, Pak. Bukan dokter yang lain. Bukan yang lain. Morbius nekat mencobanya dan terjadilah perubahan pada dirinya yang kian memburuk dan mendadak dangdut. Oh, bukan. Dia mendadak menjadi vampir hidup, listeners. Mulai tayang hari ini, dan hari ini spesial Hari Film Nasional. Jadi kayaknya pas banget ya, hari film kita merayakannya dengan nonton film. Tapi sebelum nonton film, dengerin dulu yuk trailernya. Ini dia listeners di Baper, bahas perfilman, trailer dari film Morbius. iRadio, 100% musik Indonesia. Lagu Indonesia yang Anda sukai, lagu Indonesia yang Anda nikmati. Gak salah lagi, Anda sedang mendengarkan iRadio. Lagu Indonesia lagi, dan lagi. Karena iRadio 100% musik Indonesia. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Ya, listeners, kabel listrik yang awet berkualitas bagus pokoknya kita selalu rekomendasikan untuk Anda cuma satu, kabel Kitani dengan double standar yang dipunya SPLN LMK, standar perusahaan listrik negara lembaga masalah kelistrikan dan juga SNI. Standar nasional Indonesia. Jadi jangan ragu lagi, gunakan kabel listrik Kitani karena kualitasnya unggul tak tertandingi. Kabel Kitani. Hari pertama Ramadan kan diperkirakan jatuh di awal April 2022 ya. Yes. Untuk tanggalnya nunggu kepastian pastinya. Dan sejumlah film Indonesia ini udah siap rilis di bioskop ataupun juga platform streaming listeners. Salah satunya Tuhan Minta Duit. Wah, ini filmnya saya banget nih. Butuh duit itu tuh Ari. Jadi film karya sinias Azhar Kino Lubis ini, listeners, menempatkan Putri Ayudhya dan juga Anantia Rizky sebagai pemeran utama. Jadi di film Tuhan Minta Duit ini, Putri Ayudhya memerankan nenek yang usianya tuh udah 60 tahun gitu loh, listeners. Wow. Jadi dia juga menggambarkan nenek yang diperankannya ini usia 55 sampai dengan 57 tahun. Ada ciri spesifiknya juga. Dan tidak 100% rapuh tapi pernah ngalamin kecelakaan gitu listeners intinya. Dan biar bisa tampil meyakinkan, Putri Ayudhya ini sampai riset loh gestur tubuh nenek itu gimana sih, dari mengubah suaranya sampai gaya bicaranya juga diubah, listeners. Dan syuting Tuhan Minta Duit ini digelar tahun lalu dan kini siap tayang di platform streaming Klik Film mulai 2 April 2022. Ini jadi nggak nih? Apa? Kakak Desa Benari April nih. Buh, saya tak telepon Oh, iya. Pak Panoch Undabi, Waduh. produsernya. Masa-masa mah delok
Kalau setan ya. Hah? Loh, kan ceritanya kayak gitu. Kalau nggak diundur. Kayaknya sih mau nyalon lagi. Kan udah ditutup, pilkadanya udah lewat, Pak. Bukan itu. Krimbat. Oh, Krimbat. Yang mananya? Jenengan niku nggih ngapunten nggih. Niki ngapunten sangat iki. Kan aku ngomongnya nonton. Krimbat. Kan iya, Oke. bukan politik. Kalau yang politik emang kayak Denny Cagur. Kok bisa? Loh, ini pengen meniti karir di dunia politik gitu katanya. Oh, iya. Ya kalau ngikutin jejak rekan-rekan sesama artis tuh kayak Mulan Jamila. Oh iya, itu masuk. Terus apanya yang masuk? Karirnya jadi kan soalnya jadi DPR. Apa? Terus di DPR jadi? Jadi. Oh gitu. Jadi istrinya Mulan, istrinya Ahmad Dhani. Oh iya, itu memang udah masuk. lama. Terus ada Krisdayanti juga yang udah lebih dulu masuk ke politik ya kan. Dan kabarnya Denny Wahyudi ini, nama aslinya Denny Cagur, ini mencalonkan diri jadi anggota DPR RI 2024. Gitu. Dan ini kan dirinya ini udah katanya tertarik gitu kan, pengen terjun ke dunia politik tanah menurutku sih air. dipicetke, nek wis ketarik ngono nek orang kok seraf kejepit luwih bahaya lagi ini ya. Saya punya kenalan namanya Mas Eri. Bukan, Mas itu Cagur. kenalanku. Oh, kenalanmu ya. Tak totok loh kamu nanti. Ya, treatment nih listeners ya. gitu. Dan dia katanya udah siap ikut 2024 ya. Pemilihan 2024 ya. Tahu dari mana tuh kita? Ini aku mau nonton YouTube listeners, pantengin TV. Jadi ya kan karena kita slow listeners ya, jadi nontonnya tuh YouTube-nya artis-artis gitu loh. Dan dibeberkan memang niatnya sih gitu. Tapi katanya. kalau kita lihat artis yang terjun ke dunia politik ya memang Mas Denny Cagur, ada beberapa yang sukses tapi banyak juga yang tidak sukses, belum sukses maksudnya. Oh, Andre iya. Taulani itu juga ya kan. Malah sukses jadi komandan menurut saya. Ya Lapor kan? Pak. Iya. Ada juga nih Gading Martini saya Oh, nggak nyalon juga? Ya kalau sebelum MC kadang dia nyalon juga Oh sih. iya baik. Iki lho, delok Instagram itu, delok. Iki Bule. Ya Allah. Bule ini menurutku bule ini. Kayane ya paras-parasnya Iya. emang kayane udah Indonesia sing ngene iki. Betul. Wis mlakune bareng-barengan meneh. Maku bebarengan. Yen wis Nggak rasa nyanyi tenan. saya malu sama Danar. Aduh. Ini Eve, sebutnya namanya tuh Eve atau Eve ya namanya. Belum kenalan aku soalnya. Oh, yo kita kepoin Instagram itu. Iya. Ini kalau di delok Instagram itu. Iya. Iki fotonya ning Portabello Road Market, ngerti ra kowe ning ndi? Inggris lah. Oh, wis pinter. Iya kan? Ada tulisannya soalnya. Jadi ada Oh, dia uploadnya 2 foto tuh ini. geser lagi. Iya, yang ini. Yang pertama ini Gading sama si Eve ini kan guyang-guyu, HRT. guyang-guyu. Ya. Derek mriki napa-napa. Terke anyar. Yes. Kredit. Ora apa-apa. Iya. Terus foto yang kedua coba samping. Ini Tatap-tatapan. Waduh. dijeblok pisan. Jangan dong ya. Kan biar romantis coba gigi penjut. Tapi ini keren ya. Iya. Ini Gading kan pakai baju warna hitam sama jeans gitu kan. Kalau Eve-nya ini pakai coat warna coklat long coat muda. ya, long Waduh. coat coklat muda. Ya gitu. semoga segera resmi lah. Terus diundang kita. Saya kan juga pengen Ngopo? kondangan ke Inggris sana tuh loh. Mohon maaf, kondangan juga tetap di sini mungkin. Ya kan Kalau Eva langsung orang Inggris Inggris. siapa tahu kan. Emang orang Inggris ini? Ya kan fotonya di nggak tahu sih. Iya. Mari kita kepoin dulu Instagramnya. Dulu ya. Ayo. Maksudnya kui. VPN dinyalakan malah wah. 100% musik Indonesia iRadio. Mau tahu berita terupdate? Ini dia Infakta. Listeners, kasus harian COVID-19 mulai melandai selama sepekan terakhir. Bahkan selama 4 hari terakhir berada di bawah 200 kasus. Kabag Humas Biro UHP Setda DIY Ditya Nanario Aji menjelaskan, penambahan 119 kasus itu berasal dari Sleman 42 kasus, Bantul 29 kasus, Kota Jogja 20 kasus, dan Kulon Progo serta Gunung Kidul masing-masing menambah 14 kasus. Adapun angka kesembuhan bertambah menjadi 891 kasus. Listeners, beralih ke berita selanjutnya. Puluhan pendorong gerobak pedagang kaki 5 PKL kawasan Malioboro kembali menyambangi Balai Kota Yogyakarta.
Lagi-lagi mereka mendesak kejelasan nasibnya kepada eksekutif setelah kehilangan mata pencaharian usai penataan PKL. Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro, Kuat Suparjono, mengatakan kedatangannya ke Balai Kota ini merupakan yang kedua. Namun sampai sejauh ini ia bersama rekan sejawatnya masih tanda kutip digantung. Padahal mereka sangat membutuhkan pekerjaan. Demikian Ifakta bersama saya Ari Asyari dan nantikan Ifakta berikutnya. Update terus informasi keren banget cuma di iRadio. iRadio 100% musik Indonesia. Kalau Anda mendengarkan lagu ini, dan ini, berarti Anda sedang mendengarkan iRadio 100% musik Indonesia. iRadio. Boleh gak kalau mau naikin video itu tuh dilihat nih partnernya lagi ngapa nih? Menikmati nyanyi, nyanyi lagi ya, 1, 2, 3. Takutnya tuh ngerasa berdosa ngerusak suaranya Mas Fadli ini loh. Untung kan radio jadi nggak kelihatan kan, saya sambil buka-buka apa listener. Saya sambil buka ini tentang Nonton berita kok. Iya. Nah setelahnya kita nggak tahu. tentang terdakwa kasus pornografi di Yogyakarta International Airport atau YIA listeners, Francisca Chandra alias Siskae ini sudah menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Wates. Jadi ada 8 saksi yang dihadirkan dalam sidang kedua ini. Pelaksanaan sidangnya digelar secara daring. Terdakwa berada di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta. Dan dari juru bicara PN Wates, Kemas Reynald May ini bilang 8 saksi fakta yang dihadirin oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU ini punya latar belakang yang beda-beda ya listeners. Mulai dari orang dekat terdakwa yang terlibat dalam pembuatan video, terus ada polisi juga. Selain saksi, sidang ini juga ngadirin sejumlah barang bukti listeners, di antaranya ponsel, laptop, dan lainnya. Sementara saksi ahli belum dihadirkan dalam sidang ini. Dan ya semoga segera selesai. Dapat kabar kalau ada ratusan gigabyte video yang belum sempat diupload di media ya. Ngomong kok guyu gak? Aku cuma mohon Pak, ini diteliti yang bener-bener gitu loh. Waduh, berapa gigabyte? Ratusan gigabyte yang belum diupload. Waduh, nggak usah dikomentarin ini. Dicari linknya aja. iRadio 100% musik Indonesia.